karena Pak Topik ini punya keberanian bikin jalan ring road, gitu. Dan peninggalan Pak Topik itu ya masih ada sampai sekarang, dan kelihatannya kurang diteruskan oleh yang lain keberanian itu. Kalau zaman Pak Dede Sartibi, beliau adalah orang yang disiplin, beliau orang yang jujur, orang yang soleh, seperti itu ya. Sehingga apa istilahnya, kedisiplinan yang menonjol. Kalau Pak Agus Supriyadi, beliau orang berani, beliau orang disiplin, dan beliau orang yang mau turun ke bawah, terlepas dari kelebihan dan kekurangannya ya, apa yang terjadi selama ini. Dari sekian bupati ya, masalah PKL cuma zaman beliau aja bisa selesai kan gitu. Beliau lengser ya, PKL bermunculan kembali ya. Kalau zaman Pak Ceng Fikri ya, kita masih melihat ya, nanti mudah-mudahan aja Ceng Fikri ini orang yang masih semangat muda gitu ya, dibantu dengan orang yang selebriti seniman juga yang energik. Ketua DPR-nya juga masih muda, energik juga, yang ngerti budaya juga. Ya kita berharap banyak. Syukur alhamdulillah saya memperoleh kepercayaan menjadi Sekda Garut ke-16. Koreksi, yang dimulai dari Bapak Raden Tatang, Raden Kartawinata, Bapak Haji Asikin, Bapak Sajiman Budiman, Raden Pupuh Tandia, Raden Mehmet Harlan Hamdan SHMSI, lalu Dr. Anas Dr. HR Iing Kosin, lalu Pak Haji Mamat Suryana, lalu Pak Suntana Dinata, Rahman Rohendar, Rahmat Sujana, Ahmad Butakin, lalu Budiman, Haji Wowo Wibowo MSI, Haji Iman Ali Rahman SHMSI, lalu selanjutnya ke-16 saya sendiri, Haji Hilman Farid Sarjana Ekonomi MSI. Meski hadir merupakan hasil dari peradaban politik nasional, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut ikut menjelma menjadi bagian kekuatan penentu langkah kebijakan pemerintahan di Garut. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Garut mulai ada ataupun mulai berdiri adalah tahun 1968. Karena per dekade sampai hari ini bagian ke-10 saya ini pimpinan ataupun ketua DPRD per periode tahun 1968 sampai 70 Pak Dr. Andes Yamin Amaulud. Terus yang kedua adalah tahun 1971 sampai 77 Haji Sapeng Ganda Atmaja. Tahun 77 sampai 82 adalah Edi Ahmad Kartawijaya, dan terus Haji Rusmana Danuwirya. Selanjutnya adalah Haji Suwarna, Haji Sufarno 1992 sampai 1997. Dr. Anas Haji Rukman 97 sampai 22, Haji Ios Somantri, Haji Dedi Suryadi, dan terakhir ini adalah saya sendiri Ahmad Bajuri, ini yang ke-10. Jadi dalam bidang pemerintahan, Dewan sudah mengawasi kinerja pemerintahan untuk meningkatkan birokrasi yang baik,
kita sebagai korbit pemerintahan, saya mengawasi keberadaan peningkatan sumber daya manusianya. Bersama pemerintah daerah, pihak eksekutif sedang mendongkrak indeks pertumbuhan manusia, indeks pembangunan manusia, di mana salah satunya adalah salah satu indikatornya adalah pendidikan, peningkatan harga beli masyarakat, juga dari kesehatan. Pemerintahan Kabupaten Garut menyatu dalam denyut dan aktivitas masyarakat. Sejumlah instansi vertikal, mitra pemerintah daerah menyatu membingkai sejarah masing-masing. Sejak berdirinya Kepolisian Resort Garut, semakin eksis mengawal dan memadu utuh kekuatan-kekuatan potensi masyarakat Garut yang ada. Polres Garut ini dengan markasnya yang baru didirikan pada tahun 1995 dan sampai saat ini sudah merupakan pejabat Kapolres yang ke-35. Dulunya markas Polres Garut ini berada di sekitar alun-alun dengan situasi dan perkembangan wilayah. Sejak didirikan tahun 1945, Polres Garut sempat mengalami beberapa kali perpindahan tempat. Kali pertama sejak pendiriannya berada di Jalan Guntur, Kecamatan Garut Kota, dengan bermarkas di perumahan tua peninggalan Belanda. Tidak berlangsung lama, kemudian pindah pada tahun 1948 dengan mengokupasi bangunan perumahan dinas residen sebagai markas komando yang baru, tepatnya di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Garut Kota saat itu. Kini markas komando Polres Garut berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 333 Tarogong Kidul sejak dibangun pada tahun 1996. Tidak kalah pentingnya, kekuatan lain yang menyatu sebagai anak sejarah perjalanan Kabupaten Garut adalah kekuatan teritorial Tentara Nasional Indonesia yang mewakilkan kekuatannya pada Markas Komando Daerah Militer Kodim 0611 Garut. Dari sejak 1966 dari mulai Laksus berubah menjadi Kodim sampai saat ini sudah terjadi pergantian 18 kali kepemimpinan. Tidak kalah pentingnya, kehadiran para pengabdi hukum, penegak keadilan juga menjadi saksi eksistensi Kabupaten Garut. Hadirnya Kejaksaan Negeri Garut semakin segut memadu irama menggiring warga dinamis dan taat hukum. Kejaksaan ini ya, sebenarnya sejak zaman Majapahit sudah ada, itu namanya Adiaksa. Kemudian di zaman Belanda, zamannya Magistrat. Kemudian di zaman kemerdekaan, instansi kita dulu bernama Kejaksaan Pengadilan. Kemudian tahun 1961 Kejaksaan berdiri sendiri. 1961 Kejaksaan berdiri sendiri, yaitu departemennya, lembaganya yang di atas merupakan lembaga Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan terpisah dari pengadilan. Ya, pengadilan juga sudah berdiri sendiri waktu itu, tahun 61.
Kepala Kejaksaan Negeri Garut dari awalnya sampai sekarang ini sudah 20 kepala kejaksaan, dan saya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Garut yang ke-21. Yang ada di kejaksaan yang menarik dari segi karir, kita lihat Kajari yang ketiga yaitu Bapak RMB Yakub Ishak itu tahun 1964 dan 1967. Kemudian beliau ini menjadi Bupati Garut. Setelah jadi Kajari Garut, jadi Bupati Garut. Kemudian dari segi-segi karir, kalau kita lihat para Kajari, mantan Kajari di Kejari Garut ini ada yang menjabat terakhir Kepala Kejaksaan Tinggi, pernah ada yang jadi Kepala Kejaksaan Tinggi, yang jadi Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan, dan Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen. Kemudian juga ada yang mencapai karir sebagai Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung. Seperti instansi lainnya, sebagai lembaga penegak hukum, Pengadilan Negeri Garut tetap mangut menguatkan semangat supremasi hukum dari semenjak ada pertama kali hingga saat ini. Meja persidangan seakan tidak pernah kosong menjadi bukti dan saksi sejarah Pengadilan Negeri Garut dari masa ke masa. Kalau saya lihat dari data, itu sejak tahun 52 sampai saya saat ini, saya yang ke-17 ya. Jadi yang pertama itu Raden Idih Pawira Diputra, kemudian Sibua, Raden Samsudi Kartaatmaja, Raden Samsua, Muhammad Said, OP Simanjuntak, Norwati Saleh, Erfadli, Haji Den Sarpuni, kemudian Pak Bambang Sriwulan, Ibu Sahara, Bapak Nuzuardi, Haji Imam Suudi, Ibu Hajah Endang Ipsiani, Bapak Nyoman SH, Bapak Haji Prim Fahru Rosi, dan saya sendiri sekarang yang ke-17. Kabupaten Garut memiliki potensi sumber daya alam yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan sebagai penunjang utama sektor industri, terutama agroindustri. Antara lain, industri akar wangi, minyak cengkeh, sutra alam, dodol, dan anyaman bambu. Selain itu, di wilayah Garut juga terdapat potensi industri penyamakan kulit yang merupakan sentra terbesar di Indonesia yang berpusat di daerah Sukaregang, Kecamatan Garut Kota. Kabupaten Garut juga memiliki potensi industri yang cukup dikenal di tingkat nasional, yaitu industri batik tulis Garutan dan sutra alam. Kedua komunitas tersebut merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang dan berkunjung di Kabupaten Garut. Daerah Garut yang dianugerahi kesuburan tanah, keanekaragaman flora dan fauna, serta keindahan alamnya memiliki potensi dan peluang investasi yang cukup prospektif untuk digali dan dikembangkan.
Wilayah Garut merupakan sentra produksi peternakan dengan potensi hewan ternak yang cukup tinggi, antara lain penggemukan sapi potong dan budidaya domba Garut. Dengan karakteristik alamiah yang dimiliki, wilayah Kabupaten Garut memiliki kawasan-kawasan yang sangat potensial bagi pengembangan pariwisata. Sektor pariwisata yang dibagi dalam pusat-pusat pengembangan industri pariwisata secara integratif dikaitkan dengan kawasan konservasi sumber daya alam yang sangat dominan. Objek wisata alam yang layak dikunjungi di Kabupaten Garut adalah kawasan air panas di Kecamatan Tarogong. Kawasan tersebut telah menjadi pusat tujuan wisata air panas. Selain itu, Garut memiliki Kawah Gunung Papandayan, Situ Begenit, Situ Cangkuang, Pantai Santolo, Cilaut Eureun, Ranca Buaya, dan sejumlah tempat menarik lainnya. Kalau saya sangat kagum dengan konsep-konsep yang dibuat oleh para pendahulu kita, sejarawan-sejarawan kita, para pemimpin kita zaman dahulu, luar biasa.